إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل أخي. Sehat. Masya Allah. Baik. InsyaAllah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Ajiz. Bab Salatul Jamaah. Salat berjamaah. Hukum salat berjamaah. Dalam hal ini para ulama mereka bersilang pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada juga yang berpendapat sunnah muakkadah. Ya, semua pendapat itu memiliki dalil dan juga memiliki istidlal yang sangat kuat. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, beliau memilih pendapat yang mewajibkan salat berjamaah ini dengan berdasarkan beberapa hadis berikut ini. Dan hadis-hadis ini memperkuat pendapat akan wajibnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, salat berjamaah adalah fardu ain atas setiap muslim laki-laki yang berakal. Ya, atas setiap muslim laki-laki yang berakal. Hukumnya fardu ain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba thumma amura bis-salati fayu'adhdhana laha ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجب عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang memegang jiwaku di tangannya, sungguh aku hendak menyuruh untuk dicarikan kayu bakar. Saya akan menyuruh para sahabat mengerjakan sholat.
Lalu ada yang mengumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Kemudian saya akan menyuruh seorang sahabat lain agar mengimami mereka. Kemudian aku akan berkeliling memeriksa kaum laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata salah seorang di antara mereka tahu bahwa dia akan mendapatkan daging yang gemuk atau 2 paha onta yang baik, niscaya ia akan hadir dalam sholat berjamaah. Dalam sholat isya. Wajah atau bentuk pendalilan dengan hadis di atas untuk mendukung pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki kecuali yang ada uzur, yaitu Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah kaum laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Ya, Rasulullah SAW berangan-angan ingin melakukan hal itu. Kemudian diperkuat lagi dengan riwayat di bawah ini. Itu tentang seorang laki-laki buta yang mendatangi Rasulullah SAW meminta keringanan agar sholat di rumah. Disebutkan oleh Abu Hurairah juga, Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu an yurakhisa lahu fayusalli fi baytihi. Farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u an-nida' bis-salat? Qala na'am, qala fa'ajib. Ini lebih kuat lagi nih. Hadis ini memperkuat pendapat wajibnya sholat berjamaah. Kata Abu Hurairah, seorang laki-laki buta telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang akan menuntun saya ke masjid. Kemudian dia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikan keringanan kepadanya supaya sholat di rumah. Sehingga sholat tersebut ia boleh sholat wajib di rumahnya. Dia minta agar Rasulullah mengizinkan dia melaksanakan sholat yang wajib di rumah. Maka beliau pun kemudian memberikan keringanan kepada laki-laki itu. Tatkala laki-laki itu hendak pergi, hendak pulang ke rumahnya, beliau memanggilnya kembali. Lalu bertanya, apakah engkau masih mendengarkan suara azan untuk sholat? Jawabnya, iya, saya mendengar. Di rumahnya dia masih mendengar suara azan. Apa kata Nabi? Fa'ajib. Maka wajib kau datang untuk memenuhi panggilan itu. Itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib apa sunnah? Apalagi Rasulullah mengatakan, memerintahkan dengan kalimat fa'ajib. Wajib artinya kau wajibkan dirimu untuk datang ke masjid. Padahal laki-laki ini buta. Buta itu seharusnya dapat apa? Udzur, keringanan. Tapi qadarullah dia masih bisa berjalan dan mendengar. Maka seorang ini tetap wajib ke masjid. Apalagi kita
tidak memiliki cacat seperti ini. Ini dalil yang sangat sharih. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain mengenai sholat berjamaah itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Dia mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataba Allahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saff." Ini perkataan siapa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, barang siapa yang senang bertemu Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan sebagai muslim yang berserah diri kepada Allah, maka hendaklah dia memperhatikan solat 5 waktu ketika dia diseru mengerjakannya. Hendaklah dia memperhatikan menjaga solat 5 waktu ini. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu sunanul huda, sunnah-sunnah yang berdasarkan adanya petunjuk dan dalil. Dan sesungguhnya sholat 5 waktu sesungguhnya sholat 5 waktu berjamaah itu termasuk sunanul huda, sunnah-sunnah yang berdasarkan petunjuk. Andai kata kamu sekalian sholat di rumah kalian masing-masing, sebagaimana yang menyimpang ini sholat di rumahnya, maksud yang menyimpang itu siapa? Orang munafik. Ya sholat di rumahnya. Berarti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Manakala kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu, berarti kamu telah sesat. Ya, tersebab kesesatan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hati-hati. Tak seorang pun telah meninggalkan sunnah Nabimu, berarti kamu telah sesat. Yang mana kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu, maka kamu telah sesat, afwan. Tak seorang pun bersuci dengan sempurna, kemudian berangkat ke salah satu masjid dari sekian banyak masjid-masjid ini, melainkan pasti Allah menuliskan baginya setiap langkah yang ia lakukan satu kebaikan, yang dengannya pula Allah mengangkat satu derajat bagi orang tersebut, dan dengannya pula Allah menghapus satu kesalahan.
Setiap langkah di situ ada keutamaan. Di antara keutamaan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala menuliskan di setiap langkahnya ada kebaikan. Kemudian diangkat derajat dan dihapus dosa. Itu baru satu langkah. Langsung 3. Ya. Lalu bagaimana langkahnya yang jauh-jauh, luar biasa keutamaannya. Kemudian sungguh kami, ini kata siapa? Ibnu Mas'ud. Saya telah melihat kita dahulu dan tidak ada seorang pun, tidak ada yang seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah dari kalangan sahabat kecuali orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Dan sungguh telah ada seorang laki-laki yang digotong ke masjid dengan dipapa oleh 2 orang laki-laki hingga diberdirikan di dalam barisan sholat. Jadi ungkapan Abdullah bin Mas'ud ini menggambarkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampai disebutkan di dalam athar ini bahwa orang yang menjaga sholat 5 waktu dijanjikan akan bertemu dengan Allah dalam keadaan berserah diri. Bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Kemudian sholat berjamaah ini termasuk sunanul huda. Sunanul huda itu artinya sunnah-sunnah yang ada dalilnya. Sunnah-sunnah yang ada apa? Petunjuk dan dalil. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang sia-sianya orang yang sengaja sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Maka Rasulullah katakan, barang siapa seandainya kalian itu sholat di rumah kalian, sebagaimana sholat orang yang tidak mau hadir ke masjid ini, maka kalian telah meninggalkan sunnah dan petunjuk. Berarti ini ancamannya apa? Sesat. Maka Rasulullah katakan sesat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang keutamaannya. 3 keutamaan. Sekaligus 3. Yang pertama, akan dituliskan baginya 1 kebaikan di setiap langkah. 1 derajat ditinggikan. Dan 1 kesalahan dihapus. Dalam 1 langkah. Bukan 3 langkah tadi. 1 langkah itu 3-3-nya dapat. Maka oleh karena itu kita harus semangat. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan salah satu penguat akan wajibnya sholat berjamaah, yaitu ada laki-laki yang digotong ke masjid, ya, oleh 2 orang sahabat. Saking pentingnya sholat berjamaah. Kemudian hadis keempat yang dibawakan oleh para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, yaitu hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Dia bersabda, "Man sami'an nida wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu tidak memenuhinya, maka sama sekali tidak guna solatnya. Solat yang mana? Solat wajib di rumah.
Nah, semua ini adalah dalil yang mendukung hukum wajib tadi. Kayak kita laki-laki jangan sholat di rumah. Yang sholat di rumah itu ibu. Keutamaannya. Nah, inilah dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang mensunahkannya. Yaitu memakai dalil keutamaan. Keutamaan sholat berjamaah. Apa perlu kita ketahui keutamaan? Ya. Karena jiwa kita ini senang mendengar janji-janji gaji. Agar kita ini beramal. Kan harus ada janji. Kalau antum menyuruh orang, apa ganjarannya? Kan gitu kan kata orang. Gajinya apa? Seberapa per bulan dan berapa harian? Oke, antum renovasi masjid ya. Gaji hariannya 500.000. Semangat ke dia datang? Semangat. Belum terbit matahari dia udah datang. 500.000 sehari. Sebulan 15 juta dia dapat. Maka dia perlambat. Dia pun ngechat, dia datang ke sini. Tidak mungkin dia katakan sunnah enggak kerjakan masjid itu. Tidak mungkin. Dia tidak katakan itu. Kenapa? Karena ada 500.000 sehari. Demikian juga ketika kita ingin sholat berjamaah, kita harus tahu keutamanya apa. Agar kita semangat dan termotivasi untuk mengamalkan sholat berjamaah itu. Keutamaan yang pertama disebutkan dalam hadis berikut ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Berapa derajat? 27. Dalam riwayat yang lain 25. Itu menunjukkan besarnya keutamaan salat berjamaah. Di sini sebutkan hadis tentang perjalanan orang ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا صلاته ولم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إن شاء الله. Kata Nabi SAW, solatnya salah seorang di antara kamu secara berjamaah. Yang demikian itu terjadi apabila solatnya salah seorang di antara kamu melebihi solatnya di rumahnya dan di pasarnya 25 derajat lebih. Ya, ini kelebihannya. Yang demikian itu terjadi yaitu apabila dia berwudu dengan wudu yang sempurna lalu pergi ke masjid hanya untuk sholat berjamaah, maka ia tidak melangkah satu langkah pun kecuali karenanya diangkat 1 derajat
dan karenanya dihapus satu kesalahan manakala para malaikat senantiasa mencurahkan rahmat kepadanya dengan berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkan keberkahan padanya dan curahkanlah barokah kepadanya. Dan senantiasa seorang di antara kamu dianggap berada dalam solat selama menunggu solat berikutnya. Artinya begini, antum maghrib ke isya, nunggu solat isya, itu tetap dianggap sedang melaksanakan solat. Ya, ada yang mengartikan bahwa dia tetap, ya, ini tetap dia melaksanakan solat itu. Afwan. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dia setiap kali dia melangkahkan kakinya. Kemudian malaikat ikut bersolawat. Ya. Bagaimana solawat malaikat itu? Salawat malaikat itu doa. Doa. Kalau salawat Allah apa? Pujian. Maka di sini malaikat itu berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Jadi senantiasa dia dianggap solat apabila dia menunggu solat berikutnya. Ada juga yang mengartikan dia melakukan solat mutlak antara maghrib dan isya. Solat mutlak itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berdasarkan hadis ini. Ya, dia sholat 2, 2, 2 berdasarkan hadis yang mulia ini. Dan itu boleh. Bagaimana kalau sekedar menunggu? Ya, tetap dapat pahala. Bagaimana kalau diwujudkan dalam bentuk praktek sholat antara waktu sholat berikutnya, maghrib ke isya, kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu juga boleh. Tidak masalah. Namanya sholat apa tadi? Mutlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu nuzulahu min al-jannati kullama qada aw raha. Barang siapa berangkat di waktu sore dan pagi ke masjid. Man goda ini berangkat di waktu pagi. Ya, roha di waktu sore. Barang siapa yang berangkat di waktu pagi dan sore ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, niscaya Allah menyediakan baginya tempat tinggal di surga setiap kali dia berangkat sore dan pagi ke masjid. Ini adalah salah satu keutamaan. Ada yang mengatakan di sini bukan tempat tinggal, ada yang mengartikan hidangan. Ada yang mengartikan tempat tinggal, ada yang mengartikan apa? Hidangan. Ada yang mengartikan balasan secara umum. Ya. Diberikan balasan yang mulia di surga setiap kali dia mondar-mandir. Pagi, subuh ke masjid, balik lagi, zuhur ke masjid, balik lagi, sore, asar ke masjid. Ini maksud qada waraha. Bagaimana dengan kaum wanita? Apakah mereka boleh ke masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi rumah mereka lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan, La tamna'u nisa'akumul masajid,
wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian menghalangi istri-istri kalian untuk mendatangi masjid. Namun rumah-rumah mereka tentu lebih baik bagi mereka. Di sini menunjukkan boleh kaum wanita sholat berjamaah di masjid. Namun dia tidak wajib melaksanakan berjamaah. Mana yang lebih utama, di rumahnya atau di masjid? Bagi kaum wanita, rumah. Ya. Tapi dia katakan saya lebih tenang di masjid. Ya. Kalau demikian kondisinya maka ke masjid. Karena di rumah mungkin ibu-ibu itu mendengar TV, anak bertengkar, apa aja gitu. Dah khusyuk sholat. Maka dia pun sholat sendiri, berjemaah di masjid. Nah, kecuali para wanita itu tidak boleh ke masjid kalau mereka itu memakai wangi-wangian. Kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya' al-akhirah. Setiap wanita yang memakai wangi-wangian maka jangan hadir sholat isya bersama kami. Bukhuran, wangi-wangian. Bukhur. Tahu kan? Bukhur. Ya. Itu kalau seorang wanita terkena wangi tidak boleh ke masjid. Kenapa, ikhwan? Kenapa tidak boleh? Memfitnah laki-laki. Itu baru dilarang wanita ke masjid. Apalagi ke masjidnya dari rumah, mekenahnya ditaruh di dalam body bags. Ke masjid tidak pakai jilbab, sampai di masjid baru pakai. Ini haram hukumnya, karena akan membuat fitnah. Wanita itu bisa membuat fitnah. Ya, sama seperti mengiringi jenazah. Larangan buat wanita mengiringi jenazah itu tidaklah ditekankan larangannya. Artinya ada kebolehan sedikit. Kalau kebolehan itu dinodai oleh fitnah, maka dia diharamkan untuk hati. Ya, kalau contoh di kematian, dia datang ke situ, jilbabnya kelihatan punuknya. Ini jambul di depan perempuan. Dia duduk lagi depan kuburan tuh. Akhirnya orang ke situ yang tadinya tujuan mengingat mati, pulang mengingat wajah dia. Fitnah enggak? Fitnah. Itu berbahaya. Maka oleh karena itu, di sholat berjamaah pun demikian. Tujuan kita datang sholat berjamaah apa? Agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada wanita yang fitnah, ya berjamaahnya jadi tidak sempurna. Gitu. Dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan daripada tidak boleh melarang wanita ke masjid. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Akan tapi hendaklah mereka keluar dalam kondisi hambar. Hambar itu tidak memakai parfum. Karena fitnah. Nah, di bawah ini disebutkan hadis tentang wanita itu lebih baik sholat di rumah.
Bahkan Rasulullah menyebutkan rumah dia lebih baik daripada Masjid Nabawi bagi kaum laki-laki. Bagi kaum siapa? Wanita. Maka dia lebih utama sholat di rumah. Apalagi di masjid biasa, Masjid Nabawi aja. Kalau ada seorang wanita, ya dihadapkan dengan dua tawaran. Sholat di Masjid Nabawi dapat 1000 kali lipat seperti sholat tempat lain, atau sholat di rumahmu dengan keutamaan lebih baik di rumah. Dia akan memilih yang mana? Di rumah. Ya. Tapi masalahnya bagi mereka yang pergi umroh, rumahnya di mana? Ya. Tapi hotel. Ya, hotel kan kamar dia. Makanya wanita yang menimbulkan fitnah dianjurkan sholat di hotel. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka dianjurkan ke masjid. Itu dia. Karena wanita-wanita yang pergi umroh, ya macam-macam kah? Macam-macam. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fadhal. Satu unsur asal yang angkat dan atau hujan yang berlebat atau pokoknya hujan yang apabila kita keluar rumah membasahi baju kita, basahi tubuh kita. Tapi kalau cuma sekedar rintik-rintik, ya tetap ke masjid pakai payung. Tapi kalau bawahnya banjir, itu udah hujan lebat namanya. Artinya kita melangkah, kaki kita basah, pakaian kita apa? Basah. Nah, betul lagi. Ada yang mau nanya tentang sholat berjamaah? Ini udah jam 20.19. Betul. kalau misalkan sudah masuk pasangan, tapi itu berkenaan data kalau kita memberikan Maksudnya? jadi di waktu satu, oh ini ada sholat di waktu itu nggak ada azab dah. Kalau kita punya Tapi di masjid lain kedengaran ada. sama-sama apakah emang kita Nggak ada orang ke masjid. Ya antum yang pergi adzan. Usaha dulu mengumpulkan orang. Kalau memang tidak ada juga, antum sholat sendiri di masjid itu. Dapat pahala berjamaah. Nah, ada lagi. batas terjadinya itu kan kayak kemarin rumah terus ada asal panas sampai empat berbagai aja Adzan. kita tanya udah di mana ini Ya adzan lagi. Selama tidak terlalu jauh adzan. Iya. Kalau udah dengar dari tempat lain, ya tidak apa-apa. Qomat aja. Iya. Nah. Terdekat. Kecuali masjid terdekat itu membuat kita risih. Risih dalam artian kita tidak bisa tenang sholat di situ. Maka cari tempat yang lebih tenang. Ada lagi? Nanti kita bahas adab berangkat ke masjid. Ini lumayan. Tidak apa-apa, malah itu dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Tapi usahakan sholat di rumahnya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama sholat di rumahnya. Karena nanti takut ketinggalan jemaah. Iya, udah waktunya udah Iya.
Itu maksudnya. Jangan terlalu lama sujudnya, jangan terlalu lama rukunya. Karena sholat qobliyah subuh itu di antara faedah kenapa Rasulullah SAW mempercepat, tapi tetap jaga tumaknina karena ingin disegerakan sholat subuh itu ditegakkan. Nah, ada lagi. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.